وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara ikhwat ya fizakumullah, mari kita doa bareng-bareng, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita lewat majelis ini sehingga hati kita bercahaya dan itu bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah itu keluarga, apakah itu teman atau kerabat, itu terterangi oleh hati kita yang diberkahi oleh Allah lewat pengajian kita ini. Mari kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala ayyujhala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati hafizakumullah, saudaraku, alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, yang telah begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tidak akan sanggup berhitung dengan nikmat Allah yang begitu besar dan begitu banyak yang Allah limpahkan kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah dan terus-menerus bersyukur kepadanya. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, maka sungguh Allah akan menambah. Kalau kita kepingin nikmat yang kita rasakan sekarang ini bertambah baik, bertambah kualitasnya, bertambah berkahnya, tentu harus diikuti dengan kesyukuran. Karena itu janji Allah sendiri. Jadi la in syakartum, kalau kalian mau bersyukur kepada Allah, la azidannakum, sungguh kata Allah, aku akan menambahnya. Saudaraku ikhwati hafizakumullah, mudah-mudahan kesyukuran kita kepada Allah pagi hari ini mampu bisa menambah nikmat yang bisa jadi sekarang tidak seberapa, nanti akan bisa menjadi seberapa. Bisa jadi seberapa, bisa berlipat-lipat menjadi beberapa. Sehingga kita benar-benar merasakan betapa hebatnya nikmat itu yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku ikhwati hafizakumullah, yang kedua tentu salam dan salawat terus menerus kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita bisa mengerti yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Karena Nabi kita bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dan kita ingin melanjutkan kajian kita yang sempat tertunda 2 minggu, yaitu tentang kajian istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah kajian tafsir surat Al-Ahzab ayat 28 sampai dengan ayat 40. Dan kita masih memasuki ayat 28 tentang istri-istri Nabi. Dan istri-istri Nabi yang pada waktu itu kita bahas telah melakukan satu permohonan, permintaan kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi itu nggak senang gitu ya. Masih ingat ya kajian kita? Jadi pada waktu itu karena sahabat-sahabat dan istrinya itu tambah berjulah, dalam bahasa kita tanda kutip, tambah tebel duitnya sehingga akhirnya banyak membeli perhiasan, banyak membeli baju-baju, dan itu membuat tertarik istri-istri Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya istri Nabi pun kepingin untuk mendapatkan perhiasan seperti itu, dan akhirnya meminta kepada suaminya yang notabene adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika meminta itulah Nabi Muhammad marah, kan begitu kan? Nabi Muhammad marah, begitu ringkasan ceritanya. Dan akhirnya Allah menurunkan surat apa? Al-Ahzab ayat 28 supaya apa? Supaya istri-istri Nabi itu faham bahwa beliau ini adalah istri seorang Nabi, yang mana Nabi telah memilih hidup untuk hidup zuhud, ya. Yang mana Nabi telah memilih hidup untuk hidup yaitu bersahaja, sekalipun harta itu berlimpah. Sekalipun harta sangat banyak, bahkan tidak hanya harta yang banyak, kekuasaan di tangan Nabi itu subhanallah luar biasa besar. Tetapi Nabi lebih memilih hidup yang sangat bersahaja, dan itu yang harus dimengerti oleh istri-istrinya, kan begitu. Sehingga akhirnya Allah lewat surat Al-Ahzab ayat 28 meminta Nabi untuk memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi. Apakah istri-istri Nabi mau hidup bersama Nabi dengan kondisi bersahaja, atau tidak bersama Nabi dan terserah mau perhiasan dan dunia terserah.
Tetapi akhirnya para istri Nabi memilih Nabi Muhammad dalam kondisi hidup bersahaja atau zuhud ya Kak. Nah, kemarin belum ada cerita contoh yang konkret. Contoh konkret sekarang ini ya, Usama bin Laden. Usama bin Laden itu whatever lah tentang Usama bin Laden. Terserahlah, misalnya pemikirannya yang ngebom di negeri-negeri damai misalnya itu, kita nggak tahu itu urusan dia sama Allah gitu. Tapi ada satu hal positif yang harus kita benar-benar jadikan cerita untuk kita sendiri, untuk nasihat kita sendiri, untuk anak-anak kita, untuk generasi kita yang akan datang. Apa itu? Pilihan hidup yang luar biasa, yaitu pilihan hidup untuk hidup zuhud. Siapa yang nggak kenal Usama bin Laden? Usama bin Laden itu dari keluarga bin Laden, keluarga miliuner. Bukan miliuner, dia asetnya bukan sekedar miliaran, tetapi asetnya triliunan yang dimiliki oleh siapa? Usama bin Laden. Itu triliunan asetnya. Tetapi dengan aset yang triliunan dan dengan duit yang triliunan itu, dia bisa tidur di hotel berbintang di semua negara terhebat di dunia. Di Prancis, di Inggris. Dia bisa tidur dengan bergelimang harta. Dia bisa itu lakukan itu semua. Tapi ternyata dia pilih hidup. Hidup di tanah yang gersang. Hidup dengan membangun jihad di Afghanistan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini namanya zuhud, kan begitu. Nah, kalau kita yang pergi ke Afghanistan, ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama ya apatis, hidup di Indonesia, gak ada kerjaan, kawin gak iso-iso misalnya. Jihad nang Afghanistan, kan begitu. Nah itu jihad di Afghanistan gara-gara gak ada kerjaan sama apa? Gak bisa nikah gitu. Nah itu mungkin kita, tapi Usama bin Laden tidak, saudara. Harta ada di genggaman, kekuasaan ada di tangan dia. Artinya kekuasaan itu ya dia bisa dengan duit itu dia bisa jadi anggota DPR, dia bisa menjadi orang penting di Saudi Arabia, orang penting di Pakistan misalnya. Bisa. Tapi dia pilih hidup lebih berdebu-debu di medan perang untuk memperjuangkan izul Islam, kehebatan Islam di sana itu. Saudaraku ikhwati fillah, itu contoh yang konkret tentang hidup zuhud seperti yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, istri-istri Nabi ini akhirnya sadar dan akhirnya memilih Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang kita bahas siapa aja istri Nabi. Kemarin kita udah bahas ya. Yang pertama apa? Khadijah binti Khuwailid. Itu kalau nggak salah sampai kepada bahwa ternyata pernikahan Nabi dengan Khadijah itu berlangsung 28 tahun. Betul tidak ya? 28 tahun, bayangkan. 28 tahun. 28 tahun itu waktu yang lama dan ternyata Nabi yang masih muda. Ganteng. Terus lingkungan kondisi di Arab itu mengharuskan seorang itu punya istri lebih dari satu. Tapi selama 28 tahun hidup bersama Khadijah binti Khuwailid, ternyata Nabi tidak melirik ke perempuan yang lain. Ini hebat nih, hebat. Kemarin kita ngomong, baru nikah 5 tahun wis ngelirik-ngelirik. Ojo mana baru nikah, kurang nikah sih pantas ya. Tapi nikah sehari 2 hari sudah ngelirik ke sana, udah berbicara poligami. Bukan dilarang berbicara poligami, ya kalau siap silakan. Tapi cobalah kita melihat tentang ukuran kita. Mengukur kita dalam berpoligami itu kan. Mengukur kekuatan kita dalam berpoligami. Baru membina rumah tangga 1-2 hari. Apa enggak menyakitkan seorang istri di situ kan? Di sini Rasulullah Muhammad SAW menjadi peduah kita, menjadi teladan kita. 28 tahun enggak ngelirik-ngelirik. Nah, ada yang nyeletuk kan beberapa waktu yang lalu. Nah iya, lawang sing biayai semuanya adalah Khadijah. Jadi ada rada sungkan. Keliru itu, keliru banget. Nabi itu pemimpin dari keluarga. Dan Khadijah itu penurut. Jadi artinya, apapun yang mau dilakukan Nabi, Khadijah oke itu. Tapi nggak memilih itu. Nabi nggak memilih itu. Ini yang luar biasa, saudara. Kenapa demikian? Itu artinya Nabi karena saking cintanya sama Khadijah. Bukan karena Nabi suka sama Khadijah sehingga nggak mau nikah lagi selama 28 tahun itu bersama Khadijah. Tidak. Tapi Nabi sangat mencintai Khadijah. Nah pertanyaannya, kenapa Nabi begitu mencintai Khadijah? Sehingga nggak ngelirik ke sana kemari untuk menikah dengan orang lain. Ada sekitar 6 poin yang bisa saya catat di sini, saudara ikhwati fillah. Kenapa Khadijah dapat membuat Rasulullah begitu mencintainya? Kenapa Khadijah dapat membuat Nabi begitu mencintainya? Ada 6 poin. Yang pertama, Khadijah adalah perempuan pertama
yang beriman kepada Nabi, yang membenarkan tentang kerasulan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu Khadijah yang pertama. Khadijah lah yang mengemong Nabi, yang nyelimuti Nabi Muhammad SAW ketika Nabi bemigil, kedinginan karena rasa takut yang luar biasa. Khadijah itu. Khadijah dengan tenang itu memeluk Nabi Muhammad. Itu Khadijah, saudara. Ketika pulang dari Gua Hirok itu kan, ketakutan karena telah didatangi oleh malaikat Jibril. Siapa yang ngedem-ngedem, yang mendinginkan suasana, yang membuat suasana tidak tegang? Khadijah itu. Dan Khadijah pun jauh sebelum Nabi menyatakan itu sudah mengimani apa yang akan diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Khadijah. Ini perempuan pertama yang masuk Islam itu ya Khadijah binti Khuwailid. Pantas Nabi begitu mencintai, saudara. Begitu mencintai. Dan bagaimana enggak mencintai? Allah sendiri begitu sayang sama Khadijah. Jibril tuh kalau datang ke Nabi Muhammad selalu titip salam sama Khadijah. Jadi Jibril yang titip salam sama Nabi lewat Nabi. Nabi titip salam sama Khadijah gitu tuh. Bayangkan Jibril aja sudah sayang sama Khadijah, apalagi Nabi. Ya. Karena memang luar biasa. Dan kita semua tahu Khadijah ini termasuk wanita penghulu surga di antara 4 wanita penghulu surga. Ya enggak? Kenapa bisa begitu? Ya karena Khadijah lah yang pertama kali membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Khadijah, saudara. Perempuan yang kaya, perempuan yang cantik, mau mengorbankan semuanya demi kenabian yang dibawa oleh suami sendiri, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Khadijah. Khadijah lah yang kemudian datang kepada pamannya, siapa itu? Waraqah bin Naufal. Ya kan? Datang ke pamannya untuk bukan meragukan apa yang telah terjadi pada diri suaminya, tidak. Tapi ingin memastikan apa sih yang terjadi pada diri suamiku. Maka tanya itu kepada siapa? Pamannya Waraqah bin Naufal. Maka ketika diceritakan oleh Khadijah situasi dan kondisi suaminya, apa kata Waraqah bin Naufal? Anaknya saudaraku, kata Waraqah bin Naufal kepada Khadijah. Itu dari mana arah suara yang kata suamimu itu datang? Katanya ngomongnya dari atas, paman. Hah? Dari atas. Oh, kalau itu dari atas, ada an-namus. Itu Jibril yang datang, itu Jibril. Karena kalau datangnya dari atas itu mesti Allah itu yang ngasih utusan. Kalau datangnya dari depan, dari kiri, dari kanan bisa jadi setan itu. Itu Jibril itu, namus alladzi ja'a bihi Musa wa Isa. Yang dulu pernah juga datang kepada Nabi Musa, juga pernah datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Aduh, kalau saya kuat nih dan Allah ngasih waktu kepadaku untuk hidup lebih lama lagi. Kalau saya mengikutin waktu umurku bisa ngikutin Nabi Muhammad, maka sungguh aku akan mengimani dia. Itu yang namanya Waraqah bin Naufal. Oh, tambah semangat tuh Khadijah. Enggak salah nih berarti Khadijah ini, pikiran Khadijah enggak salah, dirinya telah mengatakan sejak awal bahwa meyakini bahwa Muhammad itu bukan manusia biasa. Akhirnya Khadijah mengimani, saudara. Itu yang membuat Nabi Muhammad SAW begitu sayang sama Khadijah, karena dialah wanita pertama yang mengimaninya. Mungkin ada yang bertanya, "Lho iya kan sing maneh?" Kan enggak ada lagi. Loh, banyak loh wanita-wanita. Ada bibi-bibinya Nabi Muhammad. Bibi-bibinya Nabi Muhammad. Dan ketika proses itu pun masih lama baru mengimani. Khadijah tanpa aling-aling, nggak ada babi buba, nggak ada diskusi, udah langsung tahu suaminya nggak begitu, dia beriman. Dan seharusnya begitulah. Ini untuk ibu-ibu, untuk mbak-mbak ya, ini sampaikan sama antum semua. Ya begitu, kalau suami kepingin sayang itu ya harus percaya, kan begitu. Ya percaya. Gimana percaya sama orang lain tapi sama suaminya nggak percaya kan begitu. Nah suaminya pulang malam udah suudzon, suaminya umek ambil SMS-an ditakoi, SMS sampai ke mas. Nggak usah begitu ya ibu ya, nanti sampaikan ke ibu-ibu itu kan. Nggak usah begitu, lihatlah. Suami itu begitu mencintai, maksud saya Nabi Muhammad begitu mencintai siapa? Khadijah binti Khuwailid. Itu kenapa? Ada kepercayaan luar biasa. Bayangkan, semua orang tidak percaya, dirinya yang paling percaya. Itu yang membuat Nabi Muhammad sangat mencintai siapa? Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua nih, kenapa Khadijah begitu membuat Nabi mencintai dirinya? Adalah tipe wanita yang mau berkorban. Dia adalah tipe wanita yang mau berkorban apa saja demi kepentingan dakwah suaminya. Nah, ini yang membuat siapa? Nabi itu cinta banget. Sampai tahu tidak? Khadijah itu kuat yang luar biasa.
Kekayaan luar biasa. Tetapi semua kekayaan dibaktikan untuk perjuangan dakwah suaminya. Kekayaan Khadijah itu disumbangkan untuk kepentingan dakwah. Subhanallah. Sampai Khadijah itu wafat di Pembaringan itu Mas ya, di Pembaringan itu pada usia 68 tahun sebelum Rasulullah hijrah, di sebuah lembah yang diembargo, itu Khadijah sudah nggak punya apa-apa. Karena semuanya habis untuk perjuangan suaminya. Dan habis itu dalam konteks real, tapi dalam konteks di sisi Allah, harta yang dikorbankan untuk perjuangan suaminya nggak akan pernah habis. Maka Nabi Muhammad itu pernah bersabda ya tentang masalah rezeki, masalah harta ya. Ada orang yang berkata, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Apa kata Nabi? Mana hartamu? Kamu nggak punya hak dengan hartamu. Kamu nggak punya hak dengan hartamu, kecuali apa yang kamu makan, itu hartamu. Dan apa yang kau makan habis tuh, ya. Jadi apa? Jadi sesuatu yang bau, ya kan? Apa yang kamu makan? Apa yang kamu gunakan satu saat usang, ya. Galaxy Tab satu saat usang, iPad satu saat usang, mobil satu saat usang. Nggak lama tuh, nggak aman tuh, ya nggak? Baju yang Anda pakai satu saat usang tuh. Semuanya itu bisa usang, bisa habis. Apa yang kamu gunakan? Ada sesuatu rezeki kita yang justru nggak akan pernah usang, nggak pernah akan rusak. Apa itu? Yaitu rezeki yang kita sedekahkan. Maka apa yang kamu sedekahkan, fomdo, kata Rasulullah. Maka itu akan berlalu menuju ke sisi Allah dan bersifat abadi. Dia tidak akan habis, saudara, rezeki itu. Itu ikhwati hafizakumullah. Makanya Khadijah itu meskipun di akhir hayatnya beliau itu nggak punya apa-apa, itu memang kelihatan nggak ada apa-apa tuh. Tapi di sisi Allah Khadijah itu subhanallah hartanya benar-benar abadi. Pantas kalau kemudian Allah memberikan sesuatu yang lebih hebat dari seluruh harta yang ia miliki yang korbankan untuk suami. Apa itu? Posisi menjadi satu di antara 4 penghulu surga. Satu di antara 4 penghulu surga. Itu suatu yang melebihi harta yang ia miliki. Betul tidak? Coba Mas, kalau sampai ngerti ya, kalau sampai ngerti kenikmatan surgawi, apa yang kita punya gak ada artinya. Suatu saat Nabi Muhammad jalan di pasar. Mungkin saya pernah cerita di sini. Nabi Muhammad jalan di pasar, terus ada bangkai. Pernah cerita? Bangkai kambing, cempe, terus cacat, telinganya itu loh berlobang. Terus sama Nabi diambil lewat telinganya itu, diangkat sama Nabi. Terus Nabi melelangnya. Siapa yang mau beli bangkai ini? 1 dirham saja, 1 dirham saja. Apa sahabat bilang? Waduh, enggak Nabi, malas aku beli kayak gitu, bangkai. Ya sudah gini aja kata Nabi. Udah enggak usah beli, gratis, siapa yang mau gratis. Apa bilang sahabat? Nabi, jangankan bangkai cacat telinganya tuh, kita mau. Hidup tuh, kambing itu hidup, tapi cacat telinganya, itu nggak ada artinya dalam hidup kita. Di kalangan kita, di tradisi kita, kambing, cempe, yang cacat telinganya itu jelek. Hidup aja nggak ada artinya, apalagi mati bangkai. Nabi udah nggak laku itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya dunia yang kalian kejar-kejar itu lebih rendah dari bangkai yang kalian gak sukai. Itu saudaraku ikhwati fillah. Makanya kalau kita tahu bahwa dunia itu kayak begitu dan surga itu kayak begitu, udah kita akan meninggalkan dunia itu. Dalam arti meninggalkan dunia itu, biarlah dunia itu yang ngejar-ngejar kita, bukan kita yang ngejar-ngejar dunia kan gitu. Biar duit itu yang moro sama kita, bukan kita yang moro sama duit itu, kan begitu saudara. Itu ikhwati fillah, luar biasa ini wanita Khadijah ini kan. Super banget istilahnya, motivator terkenal itu kan, super nih, supernya super perempuan ini kan, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Bagaimana semua hartanya disumbangkan untuk kepentingan dakwah suaminya. Ini yang membuat Nabi kita sangat cinta banget sama siapa? Sama Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga apa? Kenapa Khadijah begitu membuat Nabi mencintainya? Karena dia adalah wanita yang berkepribadian sempurna saudaraku, dengan reputasi baik sehingga dijuluki wanita yang suci. Ini Khadijah, wanita yang sempurna, dia wanita yang suci. Kalau Nabi itu al-insanul kamil, kalau Khadijah ini wanita yang sempurna.
imra'atun salihah al-kamilah. Perempuan yang saleh dan sempurna. Kalau perempuan-perempuan yang lain cuma sampai label salihah saja, nggak ada kamilahnya. Kecuali sinetron Kamilah lain lagi itu. Ya. Itu saudaraku ikhwati wanita sempurna, dan itu yang membuat siapa? Nabi Muhammad SAW sangat amat mencintainya. Dan ini juga nih jadi catatan bagi akhwat ya, perempuan, ibu-ibu, mbak-mbak itu kan apa? Kalau kepingin dicintai oleh suami, jadilah pribadi menjadi pribadi yang sempurna. Dalam konteks kita, sempurna dalam bayangan kita, ya kan? Bukan sempurna dalam konteks Khadijah binti Khuwailid. Enggak nyampe lah kita ya. Tapi sempurna dalam konteks kita itu. Jadi wanita yang soleha, ya kan? Maka itu ada yang komentarin, loh kalau dunia itu lebih hina dari bangkai yang kita nggak mau, terus apa? Berarti semua ini kan lebih hina dari bangkai. Ada yang memperkecualikannya. Yang tidak lebih hina itu adalah ulama, kiai, ustaz, istri yang soleha, anak-anak yang soleh. Itu dunia kan? Harta yang manfaat, itu dunia kan? Itu enggak lebih hina, itu bahkan lebih tinggi dari semua yang ada. Nah, makanya dalam sebuah hadis, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha imra'atun salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang saleh. Yang keempat, saudaraku yang khawatir fillakumullah, kenapa Khadijah begitu dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW? Karena dia adalah wanita yang lembut, tidak pernah berkata kasar kepada siapapun, dan perangainya itu menyenangkan siapapun, gitu. Lembut, nggak kasar, menyenangkan orang, gitu. Itu Khadijah tuh. Khadijah itu seperti itu. Suatu saat ketika Khadijah lagi mengikuti ibu-ibu Mekah menyembah berhala, Khadijah kan nggak ikut nyembah tuh. Tiba-tiba ada seorang pendeta yang ngomong, nanti di antara kalian pasti akan dinikahi oleh Nabi terakhir. Tiba-tiba ngomong gitu. Nah semua marah itu, ngelemparin si pendeta ini, karena berarti kan memperolokkan Tuhan-Tuhan mereka kalau ada Nabi kan ini. Hanya Khadijah yang nggak ngelempar, saudara. Hanya Khadijah yang ngelempar. Karena memang lembut perangnya. Khadijah itu disenengin siapapun dan oleh siapapun. Tuh Khadijah. Kenapa? Ya loman, dermawannya itu luar biasa. Ini yang membuat siapa? Rasulullah begitu mencintai. Khadijah itu subhanallah, saudara. Wanita yang benar-benar kalau ngomong itu membuat orang lain itu bisa ingin mengikuti apa yang diomongkan. Itu Khadijah, itu ibu kita ya, Ummul Mukminin. Maka kita bisa mencontohnya. Kenapa suaminya begitu mencintainya. Yang kelima, saudaraku, kenapa Nabi begitu mencintai Khadijah binti Khuwailid? Dia adalah wanita motivator, sekaligus inspirator dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Pernah setelah Nabi itu mendapatkan mendapatkan wahyu pertama, itu Jibril lagi datang terus kan? Jibril datang terus. Nah, kadang-kadang takut tuh Nabi itu. Suatu saat Jibril datang, terus sama Nabi, peluk aku ya Khadijah, peluk aku. Dipeluk kan? Terus sama Khadijah itu dipeluk di bajunya Khadijah. Sambil ngelihat Jibril itu masih ada enggak. Kenapa begitu? Karena kalau itu setan yang datang, maka ketika Nabi berpelukan dengan Khadijah, maka setan itu akan senang tuh. Tambah senang delok wong berpelukan suami istri itu kan ya. Pokoknya saya enggak suami istri. Itu. Tambah suweneng duduk mangkel, tambah seneng tuh setan tuh. Gitu. Tambah seneng. Iya, tambah seneng. Tambah seneng. Maka apa? Ternyata itu malaikat itu malu-malu. Oh, kalau malu-malu Jibril, memang Jibril. Gitu tuh. Jadi justru yang menjadi inspirator itu malah Khadijah, malah tambah dipeluk gitu kan, tambah dimasukkan ke bajunya itu malah. Itu Khadijah. Dan suatu saat ya, wahyu enggak turun, Mas. Setelah al-alaq itu turun, itu Jibril selalu datang tuh, sowan. Tuh tiba-tiba enggak datang. Suwe enggak ada. Suwe itu bisa 3 minggu, bisa 3 hari. Kalau tiap hari datang terus tiba-tiba 3 hari kan lama itu enggak datang. Akhirnya seperti Nabi ini sudah jadi Nabi apa ora? Sampai gitu tuh. Ini sudah jadi Nabi apa enggak? Loh, yang memberikan motivasi bahwa engkau tetap Nabi itu Khadijah. Khadijah yang mengatakan, suamiku, enggak mungkinlah Tuhan akan menyia-nyiakan engkau.
Kita semua tahu bahwa engkau ini orang yang suka menyambung silaturahim, orang yang suka berderma. Enggak mungkin lah. Dan benar, turunlah firman Allah surat Ad-Duha itu kan. Wadduha wal laili idza sada ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu enggak akan pernah membuat kamu sendirian ya Muhammad. Tuhan enggak akan pernah membuat kamu ditinggal. Enggak. Ini motivasinya awal dari siapa? Khadijah binti Khuwailid. Itu saudaraku ikhwati hafizakumullah. Dan yang terakhir yang membuat siapa? Rasul begitu mencintai Khadijah sehingga dia enggak ngelirik ke sana kemari selama 28 tahun. Karena dia adalah wanita yang cantik, membuat sejuk hati Nabi setiap memandangnya setelah letih dalam menghadapi intimidasi dari musuhnya. Itulah yang membuat Nabi begitu terpukul ketika Khadijah itu meninggal dunia itu. Dan semua tadi yang saya ceritakan 6 poin itu berawal atau diambil kesimpulannya dari sebuah hadis ketika Aisyah cemburu kepada Khadijah. Rasul itu loh ketika Khadijah udah meninggal dunia, itu Rasul masih sering nyebut-nyebut Khadijah. Kalau makan sama Aisyah, nyebut, iya ya Khadijah ini begini. Terus satu saat kalau ada tamu, cik sebentar, kalau tamu yang lain itu ya suruh tunggu. Tapi ketika dibilangin oleh pembantunya, Rasulullah tamunya ini adalah temannya Khadijah. Oh temannya Khadijah, suruh masuk gitu. Pokoknya ada hubungan dengan Khadijah itu, Nabi itu seolah memori dengan Khadijah itu terbuka itu. Kenangan itu terbuka, semangat Nabi. Dan itu di samping Aisyah biasa gitu tuh. Lama-lama Aisyah mangkel. Sampai Aisyah ngomong gini, bukankah Khadijah adalah wanita yang sudah tua? Udah mati ya Rasul. Kenapa masih diungkit-ungkit? Bukankah sudah ada yang digantikan oleh Allah untuk Khadijah itu? Kan sudah ada gantinya. Mendengar kata-kata itu, apa kata Rasulullah? Dengan lembut menahan amarah nih Rasulullah, dengan lembut berkata, tidak. Demi Allah, dia tidak pernah memberiku seorang pengganti yang lebih baik darinya. Allah tidak pernah memberikan kepadaku pengganti yang lebih baik darinya. Pokok tambah mangkal sing jeneng Aisyah ini. Itu saudara. Akhirnya apa? Ya Rasulullah ngasih alasan. Perhatikan alasan Nabi ini. Perhatikan alasannya. Allah tidak pernah memberiku seorang pengganti yang lebih baik darinya. Khadijahlah yang telah beriman kepadaku kala semua orang tidak mengindahkan atau kafir padaku. Ia membenarkan aku kala banyak orang mendustakan aku. Ia menolongku dengan hartanya kala semua orang tidak mengindahkan dan tidak membantuku. Allah memberiku rezeki berupa keturunan darinya, tidak dari istri-istriku yang lain. Apakah tambah panas kupingnya? Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah terima itu. Karena memang realnya begitu. Khadijahlah pertama kali wanita yang beriman. Khadijahlah orang yang membantu Nabi di saat orang semua meninggalkan Nabi. Betul tidak? Khadijahlah yang mengorbankan semua hartanya di saat orang masih berpikir-pikir untuk bisa menyumbangkan harta untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ini semua saudaraku yang membuat Rasulullah begitu cinta kepada Khadijah dan tidak memalingkan wajahnya kepada perempuan lain. Itu ikhwati fillah tentang Khadijah. Khadijah ini memang pebisnis yang luar biasa ulung. Di antara kehebatan bisnis Khadijah itu karena Khadijah itu kalau sudah percaya sama orang, wah udah dia percaya. Dan itu yang dilakukan Khadijah. Percaya. Tetapi kepercayaan yang dibangun oleh Khadijah itu penuh perhitungan, Buktinya selalu setiap dia memberikan dagangan, barang dagangan supaya dibawa ke Yaman ya oleh orang-orang itu kan percaya berarti kan Khadijah. Khadijah selalu titip ini. Titip kayak semacam mata-mata lah itu kan. Yaitu titip Maisyarah untuk dampingin. Maisyarah laki atau perempuan? Laki-laki itu. Itu Maisyarah tuh. Nah Maisyarah ini yang akan memberikan info-info tentang bagaimana perdagangan orang ini. Kalau orang ini baik akan ditambahi sama Khadijah. Itulah Khadijah. Ini luar biasa ya dia Khadijah binti Khuwailid. Karena itu ketika Khadijah meninggal dunia, saudaraku ikhwati fillah, tidak ada gairah hidup bagi Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kecerahan hidup bagi Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Nabi itu sedih banget ketika Khadijah itu meninggal dunia. Sedih, nggak ada lagi keceriaan tuh nggak ada. Dan itu diketahui oleh siapa? Oleh seorang istri sahabat yang bernama Utsman bin Mas'un, yaitu bernama Khawlah binti Hakim. Itu lihat Nabi itu nggak pernah ceria lagi ya ketika wafatnya istri Khadijah binti Khuwailid. Akhirnya dia mau berani ngomong sama Nabi. Nabi, aku tak lagi melihat keceriaan memancar dari wajahmu
sejak Khadijah meninggalkanmu. Mungkinkah keceriaan itu kembali jika kau menikah dengan perempuan lain, Nabi? Apa kata Nabi? Nah, ini perhatikan pernyataan Nabi ini. Dan ini membalikkan fakta yang bertebaran di internet yang menyudutkan Nabi kita, bahwa Nabi itu suka perempuan, suka wanita-wanita muda, apalagi pedofili, suka wanita yang di bawah umur. Perhatikan, ketika Khawlah binti Hakim menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk nikah lagi, karena Khawlah itu sebenarnya menawarkan karena kepingin keceriaan pada diri Nabi itu muncul lagi setelah ditinggal wafat kekasih yang tercinta, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nabi, mungkinkah keceriaan itu kembali lagi, Nabi, dengan kau menikahi orang lain? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi bertanya kembali kepada Khawlah binti Hakim, ya Khawlah, apakah ada seorang seperti Khadijah? Apakah ada yang bisa menggantikan Khadijah di sisiku? Subhanallah. Bukan langsung gelem kawin, saudara. Coba, di mana letak seks maniaknya Rasulullah Muhammad SAW? Di mana letak bahwa Nabi Muhammad itu suka perempuan? Jangankan. Perhatikan, Nabi Muhammad itu nggak langsung mau nikah, dia hanya kebayang sama Khadijah. Bahkan ketika ditawari nikah pun Nabi berkata, emang ada yang bisa melebihi Khadijah di sisiku? Loh, perhatikan. Coba kalau laki-laki sekarang, puji ini kurung mati wis golek-golek. Iya kan? Begitu kan? Itulah saudaraku ikhwati fillah. Apa? Khawlah pun menjawab. Ketika Khawlah ini memang pelobi yang ulung. Ketika Rasul berkata seperti itu, Khawlah menjawab, semoga Allah yaitu merahmati Khadijah. Memang dari seluruh perempuan ya Rasulullah di tanah Quraisy ini, di tanah suci ini, di Mekah ini, tak ada satupun yang bisa menggantikan Khadijah di sisimu. Enggak ada satupun, enggak ada. Tapi apakah kau harus terus begini ya Rasulullah? Karena didesak-desak terus, si Khawlah, oleh Khawlah, Nabi pun ngomong, ya wis, kira-kira sopo yang kamu tawarkan ke saya. Maka Khawlah binti Hakim bicara gini, Rasul, gak usah jauh-jauh, ada putri sahabatmu sendiri. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kaget. Hah? Aisyah, dia kan masih kecil. Oh, berarti kan? Perkataan Nabi dia masih kecil, itu juga menunjukkan bahwa Nabi itu bukan seorang pedofili. Dia masih kecil. Ya Khawlah, rumah tanggaku membutuhkan sentuhan perempuan dewasa, bukan anak-anak. Perhatikan. Tapi karena Khawlah itu memang pelobis yang ulu, bisa terus gampang itu Rasul. Wis yang penting sampai nikah dhisik sama Khadijah, sama Aisyah, nanti saya cariin yang perempuan dewasa. Rasul nggak mau. Dan perempuan dewasa aja. Siapa yang menurut awakmu perempuan dewasa ini? Inilah yang insya Allah minggu depan akan kita bahas. Perhatikan di sini. Siapa perempuan dewasa? Kata Khawlah binti Hakim, Rasul tahu Saudah binti Jam'ah. Dia tahu. Rasul tahu kondisinya. Ya setengah tahu saya. Rasul, dia seorang perempuan yang maaf ya Rasul, tak cantik Rasul. Dia udah tua Rasul. Terus dia nggak kaya, dia menderita karena setelah ditinggal mati suaminya dari Habasyah, dari hijrah pertama itu kan, dia meninggal dunia suaminya, dia janda sekarang, dia susah ya Rasul, hidupnya menderita, macam-macam. Sama Rasul sudah cukup, info tentang penderitaan dia cukup, gak usah diterusin lagi. Udah, aku mau gelem. Itu, perhatikan, istri pertama Nabi setelah apa? Khadijah yang cantik, kaya, luar biasa. Siapa? Istri yang kedua setelah itu, janda, nggak cakep, tuwek, menderita, bapak jompo, ngerawat bapak masya Allah Nabi gelem karena ada sentuhan dewasa, perempuan dewasa di situ ditawari Aisyah, ya gurung gelem Nabi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan seorang seksmaniak, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang lelaki yang benar-benar lebih mengedepankan bagaimana kehidupan itu jauh lebih baik. Nah, saudaraku ikhwati fillah, insyaallah kita akan bahas mulai minggu depan, yaitu Saudah binti Jam'ah, terus Aisyah, terus Hafsah, terus Zainab, terus 13 istri Nabi, dan nanti akan kita ketahui bahwa semua istri-istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi itu motivasinya tidak didominasi oleh syahwat. Bahkan mungkin tidak ada itu unsur syahwatnya. Kalau toh kita katakan tidak ada ya, itu justru unsur politiknya lebih tinggi, unsur sosialnya lebih tinggi, unsur persahabatan tinggi. Nanti kita coba bercerita tentang istri Nabi ini satu persatu dan kenapa Nabi menikahinya. Baru kita akan terbelalak. Nabi tidak ada
nilai-nilai syahwat di situ. Kalau toh ada itu manusiawi, tapi bukan itu yang mendominasinya. Sehingga janganlah menuduh Nabi kita dengan seorang yang seks maniak, dengan seorang yang suka pedofilia, dengan seorang yang suka perempuan-perempuan muda. Itu sesuatu yang tidak sopan diberikan kepada Nabi tercinta kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa membahas pada kelanjutan, yaitu tentang Saudah binti Jam'ah dan Aisyah. Ketika kita membahas Aisyah ini, kita juga membahas kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Kayaknya masih panjang kajian kita. Saudaraku ikhwati fillah, kita melanjutkan kajian kita tentang istri-istri Nabi terkait dengan surat Al-Ahzab ayat 28. Jadi kalau kemarin atau beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang masalah Khadijah binti Khuwailid. Begitu cintanya Nabi sampai Nabi bisa bertahan, tidak menikah lagi ya, 28 tahun. Nabi bertahan dalam satu keluarga yang sakinah. Nabi bertahan dalam satu keluarga yang mawaddah, penuh cinta dengan Khadijah binti Khuwailid, dan melahirkan dari rahim Khadijah 6 putra putri Rasulullah Muhammad SAW. Itu 28 tahun. Padahal di saat bersamaan kondisi budaya masyarakat yang ada di Arab itu menuntut seorang pria punya lebih dari satu istri. Apalagi Nabi pada waktu itu adalah seorang yang masih muda, seorang yang masih belia, umur 20-an tahun. Dan itu sekalipun tidak dituntut oleh lingkungannya, dari diri beliau sendiri ya seharusnya nikah lagi. Tapi yang terjadi saudaraku ikhwati fillah, justru Nabi kita Nabi Muhammad SAW bertahan dengan Khadijah binti Khuwailid, bermonogami dengan Khadijah binti Khuwailid, tidak tolak-toleh ke sana kemari untuk mencari perempuan lain untuk dijadikan istri. Ini suatu hal yang patut kita jadikan ibrah, jadikan pelajaran untuk bisa kita jadikan landasan dalam kehidupan kita berkeluarga. Saudaraku ikhwati fillah, begitu cintanya Rasulullah Muhammad SAW hingga ketika Khadijah pada usia 68 dipanggil oleh Allah untuk selamanya ila rafiqil a'la, maka ada sebuah perubahan pada hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi sedih banget, Nabi sedih luar biasa. Nah, kesedihan Nabi ini akhirnya saking hebatnya sampai sejarah menyebutnya itu sebagai tahun kesedihan, tahun duka yang begitu mendalam, karena Muhammad SAW ditinggal untuk selamanya oleh orang-orang yang sangat amat dicintai, dan diantaranya yang amat sangat dicintai adalah Khadijah binti Khuwailid. Maka ini berpengaruh dalam ekspresi wajah Nabi. Ya, orang sedih kan mesti terekspresif ya, tergambarkan pada diri wajahnya. Nabi pun demikian, karena Nabi juga manusia ya. Ketika ditinggal orang yang dicintai, sedih luar biasa. Nah, sedihnya Nabi ini ya membuat wajah Nabi juga sering murung. Terus tidak ada keceriaan lagi pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan ketidakceriaan Nabi ini dirasakan oleh banyak sahabat-sahabatnya. Dan di antara sekian sahabat-sahabat Nabi yang melihat ada sesuatu yang hilang pada diri Nabi, yaitu keceriaannya yang biasa ceria. Itu di antara sahabat yang melihat adalah Khawlah binti Hakim, istri dari Utsman bin Maz'un. Khawlah binti Hakim ini akhirnya mendatangi Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan ngobrol lah sama beliau, Rasul, Nabi, saya nggak ngelihat lagi nih keceriaan pada diri Nabi. Apakah setelah ditinggal Khadijah ya Nabi sendirian sekarang, Nabi tidak ceria lagi? Apakah tidak ada keinginan untuk nikah lagi ya Nabi? Mendengar pernyataan Khawlah binti Hakim yang menawari Nabi untuk nikah lagi, Nabi bukan yus bukan begitu. Nabi bukan yus aku mau, bukan. Justru Nabi berkata, Khawlah, emang ada perempuan yang bisa menggantikan di hatiku posisi Khadijah? Memang ada perempuan yang lebih hebat dari Khadijah menggantikan posisinya di hatiku? Emang ada? Subhanallah. Saudaraku ikhwati fillah, pernyataan Nabi ini bisa menjadi semacam hujjah yang burhan, yang wadihah, yang syar'i, yang begitu jelas, argumentasi yang begitu jelas bagi kita kepada dunia barat yang menuduh Nabi itu suka perempuan, yang menuduh Nabi itu suka seks, pemuja perempuan cakep dan sebagainya. Ini bisa terbantahkan.
Kalau Nabi itu pemuja seks, pemuja perempuan dan lain sebagainya, tetek bengek yang mereka katakan di internet itu, maka tentu ketika nggak usah ditawari oleh Khawlah binti Hakim untuk nikah lagi, maka Nabi cepat-cepat nikah itu untuk mencari pengganti Khadijah binti Khuwailid. Ini begitu. Tapi itu tidak terjadi pada diri Nabi kita, saudaraku. Tidak ada pikiran pada diri Nabi kita. Bahkan ketika ditawarin oleh Khawlah, karena Khawlah itu sebenarnya ingin ceria saja ini Nabi dan keluarga itu setelah ditinggal wafat istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid. Tapi ternyata apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi begitu jelas untuk menjadikan argumentasi bahwa Nabi itu mencintai atau menikah dengan orang lain itu bukan karena dominasi syahwat. Apa kata Rasulullah? Emang ada perempuan yang lebih hebat daripada Khadijah menggantikan posisinya di dalam hidupku ini? Emang ada? Maka Khawlah binti Hakim ya langsung berkata, yarhamuhallah, semoga Allah merahmati Khadijah. Memang ya Nabi tidak ada yang bisa menandingi Khadijah. Perempuan-perempuan di Quraisy memang nggak ada ya Nabi menandingi kehebatan Khadijah dan kemuliaan Khadijah. Tapi kan kita kepingin nih Nabi dan keluarga ada yang ngomong dengan adanya istri, Nabi ceria lagi, bisa kemudian keluarga anak-anak bisa dirawat oleh si ibu yang sekarang baru misalnya. Itu yang kita inginkan Nabi. Apa kata Nabi setelah didesak-desak terus? Akhirnya Nabi mau. Ya sudah, siapa yang kamu tawarkan ke saya? Khawlah. Maka Khawlah binti Hakim menjawab, gak jauh-jauh kok Nabi, gak jauh-jauh ya Rasul, putri dari sahabatmu. Siapa? Aisyah. Hah? Aisyah? Dia kan masih kecil. Loh, perhatikan pernyataan Nabi. Aisyah, kaget Nabi. Terus Nabi memberikan pernyataan, dia kan masih kecil. Khawlah, rumah tanggaku, diriku dan rumah tanggaku membutuhkan sentuhan perempuan dewasa, Khawlah, bukan yang anak kecil. Coba saudaraku, kalau Nabi itu pedofili, ya, suka anak-anak perempuan di bawah umur sebagaimana yang mereka tuduhkan, ya enggak, kepada manusia yang agung di dunia ini Rasulullah. Tentu ketika ditawarin Aisyah, siapa yang enggak kenal Aisyah? Perempuan yang cantik, ya enggak? Ya, tapi Nabi ternyata tidak membutuhkan perempuan yang kayak begitu untuk sentuhan-sentuhan diri dan keluarga beliau. Membutuhkan sentuhan perempuan dewasa. Kalau Nabi itu pedofili pasti mau tuh. Tapi ternyata tidak, saudaraku. Nabi tidak mau. Nabi menginginkan kepada Khawlah, toh saya harus nikah lagi, Khawlah. Saya kepingin diriku dan keluargaku disentuh oleh perempuan yang dewasa, Khawlah. Khawlah sih ngotot. Nabi gampang. Yang penting Nabi nikah dulu, nanti tak cariin perempuan yang dewasa yang Nabi inginkan. Enggak, Khawlah. Tapi kira-kira siapa, Khawlah, perempuan dewasa yang cocok untuk saya? Maka kemudian Khawlah bercerita, ada ya Nabi, seorang perempuan yang mohon maaf ya Nabi, udah lansia, terus juga mohon maaf ya Nabi, kagak cakep, gak cantik, tetapi dia sangat taat, dia sangat beriman, dia janda, ditinggal mati oleh Syakran bin Amr, yaitu suaminya setelah pulang dari hijrah pertama di Abyssinia Al-Habasyi itu kan ya. Dia kebetulan dia lagi sendirian menderita, punya orang tua jompo lagi. Terus pokoknya disebut yang elek-elek, menderita sama Nabi. Ini sudah. Ya saya mau sama Saudah binti Jam'ah. Subhanallah. Nabi akhirnya menikah dengan Saudah binti Jam'ah. Saudaraku, siapa Saudah dan bagaimana Saudah? Saudah itu janda. Saudah itu bukan hartawan, bukan dari aristokrat. Saudah itu tidak cakep. Padahal istri Nabi yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid itu wakafnya luar biasa, aristokrat, kaya raya, ya enggak? Masya Allah, sangat dicintai oleh Nabi. Tentu bagi kita yang sekarang di era modern ini, kalau punya istri kayak begitu, kalau kemudian wafat, yang kita pikirkan apa? Saya kalau mencari istri lagi minimal sama dengan dia, kan begitu? Minimal sama dengan dia. Ternyata saudaraku, istri Nabi kita, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Khadijah meninggal dunia, bukan minimal sama dengan Khadijah kecantikannya, bukan minimal sama dengan Khadijah usianya,
bukan minimal sama dengan Khadijah aristokratnya, kebangsawanannya, tapi justru di bawah Khadijah dari aspek kecantikan, dari aspek usia, dari aspek menderitanya. Masya Allah, Rasulullah mau itu. Sekarang saya ingin tanya kepada dunia barat yang selalu mencela Nabi karena Nabi suka nikah kayak begitu. Saya ingin tanya, di mana letak Nabi Muhammad SAW mengedepankan syahwat dalam pernikahan itu? Di mana letak Nabi Muhammad itu suka pedofilia, yaitu wanita-wanita di bawah umur? Di mana? Tidak ada bukti, saudara, yang menyatakan seperti itu. Mereka mulut-mulut mereka itu hanya karena kuatal saja, karena jealous saja. Hanya satu-satunya Nabi Muhammad, hanya satu-satunya Nabi yaitu Rasulullah Muhammad SAW, hanya satu-satunya kitab yaitu Al-Quran yang sangat logis, yang tidak pernah tidak bisa dipercaya secara rasional. Hanya Nabi dan Al-Quran yaitu kitab suci. Sedangkan nabi-nabi yang lain, kitab-kitab yang lain tidak masuk akal. Masa Nabi disalib dibiarkan begitu saja? Masa Nabi telanjang gitu kan, nggak dikasih baju? Itu kan nggak masuk akal, saudaraku. Maka dari sini, saudaraku ikhwati fillah, ya mereka kemudian jealous. Hanya Islam, saudaraku, yang sangat rasional. Maka nikahlah Rasulullah dengan siapa? Saudah binti Jam'ah. Dan alasan, saudara tahu ya alasannya? Saya ingin tanya nih, di mana letak dominasi syahwatnya? Nggak ada. Bukan berarti nggak syahwat, tidak ada lah nikah nggak syahwat itu kan. Oh, sekalipun hebat yang nikah yang mesti syahwat toh. Cuman apakah syahwat itu menjadi dominasi niat utama atau menjadi dominasi niat kesekian? Niat utama karena Allah, niat utama karena mencari ridhonya, niat utama karena bantu, atau karena apa? Lihatlah Nabi kita, Nabi Muhammad bukan karena urusan syahwat yang dipikir, tapi urusan bagaimana keluarga ini orang yang ngomong, bagaimana keluarga ini ada yang merawat, yang ngasuh, dan Nabi kepingin sentuhan-sentuhan dewasa yang bisa masuk dalam keluarganya dan menjadi bagian keluarga besar Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian Saudah binti Jam'ah dibawa ke rumah Nabi Muhammad SAW. Saudah menjadi perempuan pertama, saudaraku. Saudah menjadi perempuan pertama setelah Khadijah binti Khuwailid yang mendampingi siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Saudah sih single factor mas, ya kan nggak ada yang lain, ya kan? Ya sudah yang merawat Nabi sendirian, ya cinta satu-satunya lah ya yang dimiliki oleh Rasulullah itu Saudah. Tapi kan akhirnya Rasulullah menikahi Aisyah ketika Rasulullah hijrah, ya kan? Ketika Rasulullah hijrah dan Aisyah usianya itu konon 9 tahun. Dan 9 tahun ini jangan difahamin 9 tahun di Indonesia ya. 9 tahun itu di Arab itu ya, itu sudah balik gitu kan. Dan di sini sebenarnya nanti akan saya bahas. Pernikahan antara Rasulullah dengan Aisyah ini adalah pernikahan juga tidak di domain syahwat, tapi didominasi tentang bagaimana syariat berbicara tentang pernikahan. Seolah pernikahan Nabi dengan Aisyah ini memberikan sebuah gambaran bahwa yang namanya nikah itu tidak ada batasan umur. Nek wis seneng, nek wis ono nih nikah. Jangan ngenteni 18 seperti di KUA, ya kan? Oh, maka sebenarnya dalam konsep Islam pernikahan dini itu hukum asalnya boleh pernikahan dini. Bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, bisa jadi harus, ya kan? Loh, bisa jadi haram kalau permainannya adalah permainan syahwat, ya kan? Dan hanya ingin mempermainkan anak-anak kecil kan begitu kan? Tapi pernikahan dini itu bisa jadi haram, maaf tadi haram ya, bisa jadi harus, bisa jadi dianjurkan kalau ternyata gelora syahwat kita nggak bisa dibendung, dan kalau kemudian nggak bisa dibendung terjadi perzinahan, ya enggak? Di Indonesia atau di mana saja saya tidak tahu. Bisa jadi dalam 1 menit ada 3-5 orang berzina. Atau mungkin lebih dari itu, saudara. Kita tidak tahu. Tetapi yang namanya perzinahan subhanallah bebas, ya kan? Makanya kenapa ada sebuah etnis, misalnya etnis saya ini orang Madura nih, itu kalau anaknya sudah ganja itu apa ya? Udah puber gitu kan ya. Udah puber dan ada calonnya, ini nikah kan saudara. Ibu saya nikah dengan orang tua saya, almarhum bapak saya, itu umur 13 tahun. Umur 11 tahun, terus melahirkan saya umur 13 tahun. Jadi usianya dengan saya itu 13 tahun. Selisihnya. Ya karena memang zaman dulu begitu. Dan dia sehat, ya ada problem ya kan. Ya lumayan juga pinternya ya nggak goblok-goblok banget ya enggak. Begitu saudara ikhwati. Jadi itu banyak yang kayak begitu ya. Jadi ada bagusnya nikah dini.
Dan sekarang ini ada orang artis nikah dini, wow, udah di blow up, nikah dini nanti gimana, nikah muda gimana. Padahal menurut saya itu bagus, ya kan? Nggak perlu lama-lama pacaran. Ada orang pacaran 5 tahun, dia kok ini usia 5 tahun sudah. Ya pasti terjadi itu 5 tahun, saudaraku. Ya siapa nah? Itu sudah. Masya Allah. Ya, jadi saya melihat pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha itu lebih kepada bagaimana Allah ingin menunjukkan sebuah syariat, ya, supaya orang berpikir pernikahan itu ya usia bolehlah diperhatiin, tetapi jangan menjadi satu-satunya yang harus diperhatiin. Masih banyak faktor yang harus diperhatiin. Misalnya menjaga kehormatan itu juga harus diperhatiin. Ya, jangan sampai menjaga usia tapi kehormatan kagak dijaga. Ya, nikah dini nggak boleh, tapi perzinahan dini akeh. Nikah dini nggak boleh mas. Tapi yang namanya perzinahan itu akeh sing dini, itu SMP wis lakoni. Itu, ojo mana SMP, SD juga sudah banyak yang berbuat seperti itu. Apa mana yang wis gede-gede? SD, masya Allah, na'udzubillah min. Makanya ayo saudaraku akhwati fillah, datang ke rumah saya udah, kalau KUA masih susah nikah tak nikah nanda. Nikah. Asal orang tuanya setuju. Ayo, kalau cuma masalah KUA ribet, bawa ke rumah sama orang tua perempuannya, saya nikahkan, gampang. Iya, nikah siri ya, berarti nikah siri tapi orang tua tahu. Nikah siri itu maksudnya tidak didaftar dulu ke KUA, entar aja ke KUA-nya didaftar. Dan sekarang alhamdulillah di KUA juga gampang kok, tidak terlalu rumit gitu. Subhanallah saudaraku. Makanya pernikahan Rasulullah dengan Aisyah ini luar biasa. Nah, akhirnya perhatikan, kalau tadi Saudah binti Jam'ah itu merasa sendirian, single fighter, ya kan, merasa wah, dialah satu-satunya sang pemilik cintanya Nabi misalnya, ya, dia satu-satunya sang pemilik kerinduan Nabi, dialah satu-satunya sang pemilik qurrata ayunnya Nabi, penyejuk hatinya Nabi. Tetapi ketika Aisyah masuk di rumah itu, al-minderu wal merasa inferior, ya kan. Wong Aisyah ini angkatan 2010, sedangkan Saudah binti Jam'ah angkatan 80, jadi jauh, gitu kan. Antara angkatan 2010 dengan angkatan 90 lah ya, angkatan. Ya jadi rodok minder, saking mindernya sampai Saudah binti Jam'ah ini datang sama Nabi, aku mau cerai. Kamu mau cerai tak Saudah? Kata Rasulullah. Ditantang sama Nabi, bingung Saudanya. Enggak jadi ya Nabi, aku tetap sama sampai, enggak apa-apa, aku ikhlas lah, semua waktuku saya serahkan kepada Aisyah. Gitu. Maka satu-satunya istri Nabi yang hak penggilirannya itu diberikan kepada Aisyah adalah si Saudah binti Jam'ah ini, saudara. Si Aisyah sendiri juga merasa single fighter. Siapa Saudah? Angkatan 90, aku angkatan 2010, 2011. Jadi kalau bahasa anak muda nggak level lah untuk dijelesin, ya nggak level lah untuk dicemburuin. Aisyah merasa cintanya Nabi hanya dia yang miliki. Aisyah merasa kerinduan Nabi hanya dia yang miliki. Nggak ada persoalan. Sampai di sini nggak ada persoalan. Nah, saudaraku ikhwati fillah, tetapi Aisyah ini perlu diketahui istri Nabi yang paling pencemburu dan suka ngambekan. Makanya saya di sini bercerita tentang kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Itu ada 4 cerita di sini tentang kecemburuan Aisyah. Yang pertama, Aisyah itu cemburu sama Khadijah binti Khuwailid. Ya. Kemarin kan sudah saya bahas ya, kecemburuan Aisyah dengan Khadijah, nggak usah dibahas ulang. Yang kedua, kecemburuan Aisyah kepada Zainab binti Jahsy. Ini juga saling cemburu. Zainab tuh usianya Zainab tuh usianya ya 20-30, ya kan, 30-an ya. Jadi wah ya cemburu terus, saingan lah sama Zainab itu. Bahkan konon dalam sebuah riwayat antara Zainab sama si Aisyah ini memang terjadi konflik yang panjang gitu.
Tapi konflik cemburu, bukan konflik yang seprinsip, tidak. Hingga suatu saat, saya mungkin sudah cerita atau tidak ya, hingga suatu saat giliran Aisyah menjamu Nabi Muhammad SAW. Giliran apa? Aisyah menjamu Nabi. Ya sudah, Aisyah udah nyiapin makanan untuk Nabi. Nabi mau makan apa yang dihidangkan oleh Aisyah, ada yang ketok pintu. Ternyata yang ketok pintu adalah Zainab binti Jahash. Dan Aisyah udah mangkal-mangkal lah, apa sih teko? Wong iki wayahku kok tik teko kan? Ini kan wayahnya saya, ini kan waktunya saya. Kok datang tuh apa itu? Apalagi bawa Harisa. Harisa itu bubur Arab ya. Pernah buat? Ini kapan? Pernah dikasih apa pernah buat? Kalau dikasih antar lagi ke rumah. Itu bubur mahal tuh. Itu satu mangkok 70.000 saudaraku. Mahal tuh. Itu gimana nggak mahal? Itu gandum dicampur dengan daging giling. Daging giling itu bisa sapi, bisa kambing, campur susu, campur keju, campur macam-macam lah. Tambah jinten hitam. Kan orang laki-laki kalau makan itu, kalau belum nikah jangan. Rada-rada bahaya itu. Enak itu makanan. Saya pernah makan di Pujon itu karena ada yang buat itu, subhanallah. Dan Rasulullah suka itu bubur Harisa khusus. Nah, si Zainab bawa, Rasulullah ini aku bawain. Saya ingat Nabi itu senang sama Harisa. Jeneng Aisyah mendelik-mendelik motornya. Ayo, tompong. Ditompong oleh Nabi. Sama Nabi, ya terima kasih. Nabi itu kan orangnya lembut, nggak mau nolak pemberiannya. Iya saya makan nanti. Dimakan, iya saya makan. Aisyah, ojo dimakan loh Rasulullah, ojo dimakan dalam hati. Yang Rasulullah itu lungguh terus duduk mau diambil, marah Aisyah itu. Diambil itu mangkok yang berisi bubur Aisyah, dibanting itu sama Rasulullah Muhammad SAW, sama Aisyah radhiyallahu anha di depannya Nabi Muhammad SAW. Nabi cuma diam saja, ya teman tersenyum sambil ngomong, ya gak apa-apa, aku gak mangan. Tapi kini kan mangkok Zainab, nanti kita nempuh. Ya tak tempuh, tapi ojo mangan. Seperti itu saudaraku. Akhirnya apa? Ya Rasulullah itu merendah itu kepada istrinya itu. Dalam arti apa? Ngedem gak tambah ini saudaraku yang kuat ya bilaku. Siapa? Cemburunya dengan siapa? Zainab. Ada lagi. Aisyah itu cemburu sama Ummu Salamah. Ummu Salamah nanti kita bahas ya. Ummu Salamah itu tua tapi terpancar kecantikan yang luar biasa. Dan seorang aristokrat dan pinter ngomong. Nek ngomong tuweko, nek ngomong itu enak. Pokoknya Nabi itu kadang-kadang senang berlama-lama sama Ummu Salamah. Sampai suatu saat Nabi terlambat pulang, wayai sama Aisyah dinten sama Aisyah. Ketika Nabi pulang, ditanya, kok suwi teko Ummu Salamah? Lapa kok suwi? Loh saya kan begini. Kenapa gak sekalian aja gak pulang? Kok begitu lama? Iya saya minta maaf. Terus nangis Aisyah. Rasul kan tahu, saya ini satu-satunya istri yang tidak pernah nikah sebelum dengan engkau ya Nabi. Saya ini hanya dengan engkau. Nabi sadar dong. Iya tulus. Begitu saudara. Wah pokoknya Masya Allah ya. Aisyah itu luar biasa. Ada lagi misalnya dengan Maria Kiptia. Nabi itu kan saudara itu punya anak lagi itu dengan Maria Kiptia ketika usia senja. Saking gembiranya Nabi itu. Nama anaknya Ibrahim. Saking gembiranya sering digendong-gendong. Padahal yang jenenge Maria Kiptia ini sumber kecemburuan yang lain. Nggak hanya Aisyah yang cemburu. Tapi yang paling cemburu sama si Maria Kiptia ini ya Aisyah. Maria Kiptia ku wayu sik nom, ya kan? Aisyah yang paling cemburu. Jadi ngono ya Nabi itu gendong Ibrahim. Gendong Ibrahim sambil ngomong sama Aisyah. Aisyah, lihatlah anak ini Aisyah, ganteng kayak saya ya Aisyah ya. Warna panas hatinya Aisyah itu. Itu tambah manas-manasin Nabi itu ya. Sampai Aisyah ngomong tidak ada hari yang paling membuat jengkel kecuali di hari itu. Itu Aisyah. Nah, itu saudaraku kecemburuan Aisyah kepada siapa? Maria Kiptia. Ada lagi cemburunya Aisyah kepada siapa ini? Kepada Sofia. Sofia juga cakep ya kan? Sofia juga cakep. Tapi nanti tetap pernikahan Nabi dengan yang saya sebut cantik-cantik tadi tidak ada domain utama syahwat.
Semua ada alasan Nabi, dan alasan itu syar'i, secara logika rasional bisa diterima. Ya, nanti itu sampai juga kepada Sofia. Nah, ketika Nabi itu menikah dengan Sofia, kan ramai itu orang-orang. Ya, ramai itu kepingin tahu, kayak apa sih Sofia itu istri Nabi, kayak apa? Semua datang kepada rumahnya Nabi yang memang dikhusus untuk tempatnya Sofia. Di antara yang datang, Aisyah kepingin tahu kayak apa sih, maduku kayak apa. Nah, Aisyah itu maca supaya nggak ketahuan Nabi di antara beberapa perempuan itu. Oh, Nabi yang ngerti tuh. Langsung Nabi manggil, rambut, wahai perempuan yang berambut pirang, ngapain kamu di sini? Tahu akhirnya apa? Rasul Aisyah, oh ya Allah, Rasulullah tahu. Karena udah ada diketahui, apa kata Aisyah? Aisyah langsung menyeruak dari kerumunan perempuan-perempuan sambil ngomong, iya saya kepingin tahu itu perempuan Yahudi. Sofia kan memang Yahudi, keturunan dari Al-Haruniyah, ya kan, dari Bani Nazir. Rasulullah agak marah, tetapi agak ditekan, karena ngelokno orang Yahudi kan nggak boleh kalau dia sudah Muslim, ya kan, seolah mengolok-olok orang kafir kan begitu kan. Sama Nabi dengan lembut, Nabi mengatakan, oh Sofia telah memeluk Islam dan Islamnya sudah juga baik kok, tolong ya Aisyah jangan kau ulangi ucapan seperti itu. Aisyah agak turun kan. Rasulullah tahu bahwa Aisyah lagi diselimuti dengan kecemburuan yang luar biasa. Maka perhatikan, Nabi itu luar biasa, bahasa romantiknya luar biasa. Perhatikan, Aisyah, kau kan tahu betapa berartinya dirimu bagiku. Kau juga tentu paham mengapa aku menikahi Sofia. Maka akhirnya langsung cair tuh hatinya siapa? Aisyah. Kan bahasa Nabi kan bagus. Aisyah, kau kan tahu ya Aisyah, betapa berartinya dirimu dalam hidupku, betapa berartinya dirimu dalam diriku ya Aisyah. Dan kau juga tahu ya Aisyah, kenapa saya harus menikahi Sofia. Loh, ini jelas, bukan syahwat saudara. Itu satu ya. Yang kedua, menikah dengan Sofia itu. Yang kedua, Nabi itu Masya Allah dalam meredam amarah-amarah istrinya itu. Bukan malah lapor ini, ojo ngomong ngono kan ibu. Ojo ngomong ngono, iki bojoku sing ayu ya. Oh, kan tambah panas ya. Udahlah, betapa berartinya dirimu untuk aku ya Aisyah. Begitu. Bahkan sampai kalau nikah lagi, bojo pertama marah-marah, sudahlah Dik, di dunia ini yang paling berarti adalah engkau. Kok ngomong nang bojo yang kedua juga gitu. Sudahlah nak, sudahlah sayang, kau juga berarti dan satu-satunya berarti. Jadi ini namanya bermuka dua. Ini. Itu saudaraku ya Fatihah tentang apa? Aisyah radhiyallahu anha. Terus kita tambah satu lagi, yaitu apa? Setelah dengan Aisyah siapa? Hafsah, saudara. Hafsah ini putri Umar. Suaminya meninggal dan masih muda, umur 18. Suaminya meninggal di perang Uhud. Akhirnya yang namanya Umar ini nggak enak, ini punya anak janda masih muda. Akhirnya ditawarkan ke Abu Bakar, ditawarkan ke Utsman, gak gelem kabeh. Dengan halus Abu Bakar nolak, dengan halus Utsman mengatakan, loh aku kan baru kematian istriku Zainab. Zainab ya, Ruqayyah. Saya kan baru kematian istriku Zainab itu anak Nabi ya. Saya kan baru kematian istriku Zainab. Jadi saya masih nggak bisa menerima Hafsah sebagai istri. Ya akhirnya ya sudah tidak apa-apa. Umar komplain sama Rasulullah dengan sedih. Umar, ya Rasulullah, ya apa sih sahabat-sahabatku kok gak sing gelem. Aku nawarkan Hafsah nang Abu Bakar nggak mau. Aku nawarkan Hafsah ke Utsman alasan cek kelingan ambil bojone. Apa kata Nabi? Oh ya, gini loh. Nanti Hafsah akan dapat yang lebih baik daripada Abu Bakar. Dan nanti Utsman akan dapat pengganti istrinya yang lebih baik daripada Hafsah. Ngerti? Siapa yang lebih baik daripada Hafsah? Putri Nabi yang lain, yaitu Ruqayyah. Makanya Utsman bin Affan itu disebut Dzul Nurain, pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua anak Nabi.
Zainab sama Ruqayyah. Jadi kata Nabi, sudah tenang aja. Nanti untuk Utsman ada yang lebih baik daripada Hafsah. Sedangkan untuk Abu Bakar gak mau dengan Hafsah. Nanti ada yang mau dengan Hafsah yang lebih baik daripada Abu Bakar. Maka kaget Umar, gak ada yang lebih baik daripada Abu Bakar kecuali engkau ya Rasulullah. Iya maksudnya begitu, kalau kau mau begitu. Coba perhatikan, di mana dominasi syahwatnya? Rasulullah berpikir, karena Rasulullah sudah dapat wahyu bahwa al-khulafa ar-rasyidah itu 4 sahabat itu, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan semua al-khalifah ar-rasyidah itu 3 sebelum Umar itu sudah menjadi keluarga Nabi, ya kan? Abu Bakar udah jadi keluarga Nabi dan jadi besannya Nabi, kan begitu kan? Kalau kemudian siapa? Kok jadi besan? Jadi mertuanya Nabi. Terus Ali jadi mantunya Nabi. Utsman jadi mantunya Nabi. Terus bagaimana posisi Umar? Kalau Umar juga orang hebat, gitu kan ya. Maka disitulah motivasi Nabi menikahi Hafsah. Di samping membantu Umar, juga kepingin Umar menjadi bagian daripada keluarga besarnya. Gitu, sehingga menjadi ahlul bait, yaitu adalah al-khulafa ar-rasyidin, 4 khalifah peletak batu pertama pemerintahan Islam itu, saudara. Dan itu suatu hal yang sangat luar biasa motivasinya. Di mana sampai dengan Hafsah ini loh ya, Saudah, Aisyah, Hafsah, ada motivasi syahwat yang utama maksudku? Gak ada. Apalagi nanti kita bahas Zainab, kita bahas Ummu Salamah, kita bahas Juwairiyah, kita bahas Ummu Habibah, kita bahas Sofia, kita bahas Maimunah. Terus ada istri Nabi yang lain yang bernama siapa? Rehana, bukan yang penyanyi Umbrella, bukan, ya kan? Terus ada Maria Kiptia, yang insya Allah kita akan bahas. Mulai siapa? Zainab ya. Jadi setelah Hafsah, Zainab. Insya Allah pada minggu yang akan datang kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan saya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang istri Nabi. Kenapa yang ditawarkan oleh Khawlah binti Hakim ini seorang Aisyah yang Nabi sendiri terkejut, kaget, masih kecil. Latar belakangnya kenapa kok ditawari Aisyah? Mungkin terus kalau melihat keterkejutan Nabi, kelihatannya waktu itu juga sesuatu yang belum umum juga anak kecil untuk dinikahi, itu semacam itu. Terus biasanya umur berapa untuk menikah di zaman itu? Baik. Jadi yang pertama, tadi? Latar belakang. Karena begini, Aisyah itu pertama sudah banyak yang ngeceng Aisyah. Terus yang kedua, Khawlah binti Hakim melihat betapa akrabnya persahabatan antara Nabi dengan Abu Bakar. Alangkah indahnya kalau diikat dalam bentuk sebuah keluarga. Dan Aisyah lah yang menjadi jembatan untuk ke arah sana. Itu motivasinya Khawlah. Terus yang kedua, apakah kekagetan Nabi menjadikan sebuah simbol bahwa di masa itu jarang orang yang menikah? Enggak juga. Kekagetan Nabi hanya untuk privasi Nabi, untuk pribadi Nabi, yang karena memang keluarga yang membutuhkan apa? Membutuhkan sentuhan perempuan dewasa. Bukan karena background budaya di sana nggak terbiasa nikah dengan anak di bawah umur. Nggak ke situ analisanya. Analisanya justru Nabi kaget itu karena kenapa dia yang ditawarin padahal keluarga saya butuh sentuhan orang dewasa. Begitu. Wallahu a'lam. Oke. Tentang yang Khulafa ar-Rasyidin tadi katanya disebutkan di Al-Quran telah disebutkan yang 4. Pada waktu pembahasan kita yang kapan hari nggak disebutkan yang 4 itu. Ya, Al-Khulafa'ur Rasyidin itu memang 4. Yang tadi saya maksud 4 itu yang meletakkan kekhilafahan dasar utamanya. Dasar utamanya memang 4 sampai Ali. Memang ada yang mengatakan 5 itu sampai Hasan, ya kan? Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi Hasan berikutnya, khulafa berikutnya kan nggak dijamin surga.
Yang dijamin surga kan 10 sahabat. Di antara 10 sahabat itu 4 yang khulafaur rasyidin. Yang lainnya tidak. Nah itu yang mungkin menjadikan landasan 4-nya harus diikat dalam sebuah keluarga. Gitu. Oke, makasih. Saudaraku ikhwati fillah, melanjutkan kajian kita tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari kajian tafsir surat Al-Ahzab ayat 28. Maka kalau tidak salah kita sampai pada Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang kita bercerita tentang istri Nabi yang berikutnya. Jadi apa yang saya ceritakan bahwa istri Nabi itu urut tidak. Bisa jadi ketika kita cerita Aisyah pada saat bersamaan sebenarnya Hafsah sudah masuk sebagai istri Rasulullah Muhammad SAW. Cuman sebagai bagian daripada kronologis kajian kita ya saya urutkan saja. Nah, saudaraku ikhwati fillah, istri Nabi yang keempat setelah Khadijah binti Khuwailid masuk hitungan ya. Jadi Khadijah, kemudian Saudah, Aisyah, dan sekarang adalah Hafsah. Hafsah ini putri Umar. Beliau termasuk janda setelah ditinggal wafat oleh suaminya itu pada usia 18 tahun. Ini termasuk janda yang muda ya, janda muda. Nah, Sayyidina Umar sebagai ayahanda tentu sangat tidak ingin punya anak semuda itu udah jadi janda. Dan tradisi Arab memang perempuan yang janda muda itu jangan cepat-cepat sendiri, harus cepat dinikahkan. Makanya berdasarkan hal tradisi seperti itu, Umar kemudian menawarkan Hafsah. Dari pertama yang ditawarkan adalah Abu Bakar, tapi Abu Bakar enggan untuk menerima. Dengan halus Abu Bakar menolak. Kemudian menawarkan kepada Utsman bin Affan. Demikian pula Utsman bin Affan dengan halus menolaknya. Karena apa? Utsman memiliki alasan, saya baru ditinggal mati oleh istri saya, sehingga tidak enak dan masih ada memori yang kuat dengan istrinya. Sehingga Utsman dengan halus pula menolak tawaran siapa? Umar bin Khattab untuk menikahi putrinya yang bernama Hafsah. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu curhat kepada Nabi akhirnya. Dengan perasaan sedih, beliau Umar ngomong sama Nabi, ya Nabi ini Abu Bakar kok enggak mau, ya Utsman kok enggak mau. Maka Nabi pun berkata kepada Umar bin Khattab, Abu Bakar enggak mau, enggak apa-apa, nanti saya akan saya bicarakan itu. Kalau Utsman tidak mau, karena memang ada perempuan yang lebih baik daripada Hafsah untuk Utsman. Yaitu siapa? Anaknya Nabi sendiri. Kalau sebelumnya itu adalah Zainab yang meninggal dunia, kemudian nikah yang berikutnya dengan anak Nabi yang lain, Ruqayyah. Gitu. Sehingga dari sini Utsman bin Affan ini memiliki 2 istri, itu semua adalah putri Nabi. Maka Utsman terkenal dengan Zu Nurain. Pemilik 2 cahaya itu, pemilik 2 cahaya, yaitu cahaya dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau Abu Bakar gak mau menikahi Hafsah, kayaknya ada yang lebih baik daripada Abu Bakar untuk menikahi Hafsah. Maka tentu Sayyidina Umar kaget. Ya Rasulullah, tidak ada yang lebih baik daripada Abu Bakar kecuali engkau ya Rasulullah. Ya itu pun kalau kamu mau. Maka saking gembiranya Umar langsung berdiri dan pamit sama Nabi untuk menghabarkan kepada istrinya. Dan pada waktu kemudian memberikan berita ini kepada Hafsah, Nabi Umar sudah wanti-wanti kepada Hafsah. Hafsah, jangan merajuk ya, jangan manja sama Nabi. Karena Umar melihat saingan Hafsah ini adalah siapa? Aisyah. Usianya selisih 5 tahunan dengan Aisyah. Si siapa? Hafsah ini. Karena itu jangan sampai terjadi kecemburuan 2 istri Nabi yang masih muda ini mengakibatkan dakwah Nabi menjadi masalah. Ini saudaraku ikhwati fillah terkait dengan Hafsah. Akhirnya Nabi menikahi Hafsah. Nah, ketika Nabi menikahi Hafsah dan Hafsah itu masuk ke rumahnya Nabi, maka yang asalnya Aisyah itu single factor, ya kan? Aisyah kan bersama sahabat istri Nabi setelah Saudah ya. Saudah binti Jam'ah itu kan angkatan 60. Angkatan 80 lah. Aisyah kan angkatan 2010. Jadi kecemburuan Aisyah kayaknya nggak mungkin kepada Saudah binti Jam'ah. Wong tua ya.
tuwek, gak cakep kan gitu kan ya. Ya kayaknya enggak lah kalau cemburu sama Saudah. Tapi ketika Hafsah masuk menjadi istri Nabi, ini yang jadi masalah itu kan ya. Si Aisyah punya saingan. Kalau dengan Saudah binti Jam'ah enggak bersaing, tapi dengan siapa? Hafsah ya bersaing karena Hafsah ini termasuk masih muda. Ini saudaraku ikhwati fillah dengan Hafsah. Kita lanjut. Yang kelima, istri Nabi adalah Zainab binti Huzaimah. Dia terkenal sebagai Ummul Masakin, ibunda orang-orang miskin. Dia itu dekat sama orang miskin. Dan satu-satunya istri Nabi yaitu Zainab binti Huzaimah inilah yang bukan satu-satunya atau satu-satunya setelah Khadijah meninggal yang meninggal mendahului Nabi. Istri Nabi kalau begitu yang meninggal mendahului Nabi ya ada dua. Yang pertama siapa? Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah Zainab binti Huzaimah. Zainab binti Huzaimah ini udah tua juga. Dia janda dari Ubaidah bin Al-Haris yang meninggal pada waktu perang Badar. Dia udah tidak muda lagi dan maaf dia tidak cantik. Tapi Rasulullah mau menikahinya karena apa? Menolong Zainab binti Huzaimah. Dan karena apa lagi? Zainab ini akhlaknya luar biasa bagusnya. Dia sangat dermawan, dia sangat benar-benar perhatian kepada orang-orang yang tidak mampu. Makanya tadi disebut dan dikenal julukan Zainab binti Huzaimah dengan Ummul Masakin, ibunda orang-orang miskin. Dan beliau wafat setahun atau 2 tahun setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Artinya ini istri kedua Nabi Muhammad SAW yang lebih mendahului Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam istri Nabi Muhammad SAW adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah saudaraku. Ummu Salamah ini ya istri dari Abu Salamah. Dia seorang aristokrat. Dia seorang bangsawan. Dia seorang perempuan yang cantik. Kecantikannya hampir menyamai Khadijah. Sekalipun tidak dalam usia muda. Tetapi pancaran kecantikan dari ibunda kita Ummu Salamah ini luar biasa. Sekalipun usianya sudah lansia, artinya tidak muda lagi. Namun karena kecantikannya yang luar biasa ini, Ummu Salamah termasuk perempuan atau istri Nabi yang paling dicemburui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Masih ingat kajian kita tentang kecemburuan Aisyah? Di antara cerita kecemburuan Aisyah adalah dengan Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah itu cantik, aristokrat dan lain sebagainya, ya termasuk kaya. Yang banyak ngelamar Ummu Salamah luar biasa. Yang ngelamar laki-laki yang ngelamar Ummu Salamah itu banyak gitu kan. Kok yang banyak ngelamar? Maksudnya yang ngelamar Ummu Salamah itu banyak gitu kan. Abu Bakar pun ngelamar, ya kan? Umar pun ngelamar. Tapi secara halus ditolak oleh siapa? Ummu Salamah. Namun ketika yang ngelamar itu adalah Rasulullah ngelamar tuh. Rasulullah ngelamar. Nolak juga loh mas. Hebat tuh. Nolak juga. Makanya ini juga jadi dalil. Bolehkah seorang perempuan menolak lamaran ustadz? Ya ini elek ustadz ini. Ya mas. Ya boleh aja, kenapa nggak boleh? Bolehkah seorang gadis menolak lamaran syekh ulama? Ya boleh, kan ada masalah. Jangankan itu, Umi Kulsum ketika dilamar oleh Umar bin Khattab, kan sempat pada waktu itu dalam sebuah riwayat disebutkan Umar kepingin lihat betisnya. Umar kok gitu kan? Dan itu menjadi bagian yang diikhtilafi oleh para ulama, yang terjadi perbedaan oleh para ulama. Karena ketika Ibnu Mughirah, saya sebelum cerita Umar ya, Ibnu Mughirah itu ngelamar peminang seorang gadis, terus lapor sama Nabi, Nabi saya sudah ngelamar nih. Terus Nabi tanya, udah kau lihat nggak itu gadisnya? Nggak usah Nabi, udah cukup lah, apapun dia saya yang penting terima. Apa kata Nabi? Ibhab wadurha, pergi kamu. Coba kamu lihat, siapa tahu nanti justru ada sesuatu yang cacat di matanya. Kamu gak senang. Nah, kata-kata Nabi, idhab wadurha, pergilah dan lihatlah gadis yang engkau hendak lamar itu. Maka para ulama mengambil hukum, berarti meminang dengan nazar
Nazar itu apa? Lihat, itu sunnah, dianjurkan. Cok mentang-mentang aktivis, cok mentang-mentang ustaz, gak usah dulu. Harus ini ya. Bahkan kalau pakai cadar pun harus dilepas cadarnya. Masih ingat film ayat-ayat cinta? Itu sesuai dengan sunnah Nabi itu. Itu dibuka, itu kan set, pelan-pelan. Gitu. Ya, setelah itu ditutup lah. Lagi ini umpama, kurang titik. Kelewatan, tak mau buka lagi gitu loh, nggak ada masalah itu, boleh ya. Nah, jadi itu hukum pertama dari perintah Nabi itu kepada Ibnu Mughirah, wandurha, lihatlah dia, artinya hukumnya sunnah. Terus kata-kata yang kedua, hukum yang kedua, wandurha, lihatlah dia, apa yang didelok? Nabi ngomongnya, lihatlah dia. Ya lihat dia itu ya apa, ya kabeh dilihat toh. Itu kata ulama-ulama Abu Daud Ad-Dhahiri. Ya lihatlah dia, ya dilihat kabeh. Yang sepantasnya dilihat, misalnya tangan, misalnya kaki. Dan itu salah satu riwayat menyebutkan Umar sempat ketika meminang Ummi Kulsum, itu sempat Umar itu ingin melihat apa? Betisnya. Nah soal mau apa enggak terserah si perempuan kan begitu. Dan kebetulan Ummi Kulsum enggak mau. Laulaka Amirul Mukminin la saqattu ainaka. Kalau seandainya kamu bukan Amirul Mukminin, aku robek matamu gitu kan. Itu bayangkan, sekali beramirul Mukminin, sekali berumar, ditolak mas. Ditolak. Mungkin saya sering ngomong nih, emang syarat orang menikah itu yang paling penting adalah agama. Itu memang yang paling penting agama, ya kan. Tapi juga penting dong, physically juga penting, ya kan. Penting dong nasab. Ini Pak anak siapa? Gak jelas anak itu nemu nang kali kan gak mungkin. Kan susah itu. Jadi ya harus jelas gitu loh ya. Boleh mas, cakep itu boleh ya nggak. Ayu itu sebagai syarat boleh ya kan. Tapi harus ngaca. Harus bercermin dengan dirinya. Jangan yuk wajahmu gak terdefinisikan. Wow, syarat utama cakep. Wow, ngoco mas, ngoco. Masya Allah. Ada yang kayak gitu itu. Jaluk ke saya itu, minta ke saya itu, saya cari jodoh. Terus apa kriteriamu? Yang jelas soleh. Oh iya, kalau saya cariin soleh itu, enggak kriteria yang lain aja. Ya jelas Pak Ustaz cakep. Cakep kayak apa? Ya pokoknya cakep. Tak delok wajah ya Allah. Ya rada seudon titik. Ya Allah, ini gimana sih? Bercermin gitu loh ya. Kalau memang wajahnya sudah pas-pasan, ya sudahlah. Alhamdulillah dapat yang sama dengan dia pas-pasan ya. Alhamdulillah tuh saudaraku. Iya itu. Ada seorang profesor welek. Wajahnya itu enggak terdefinisikan, enggak jelas wajahnya. Welek. Enggak. Weh, ternyata ya mas ya. Ternyata istrinya cuantik. Luar biasa istrinya. Terus akhirnya tanya gini. Mungkin saya sudah pernah cerita di sini. Betul. Terus saya tanya begini. Bukan saya yang tanya. Ada yang tanya ke istrinya. Ke suaminya yang welek. Tapi pinter profesor di suaminya. Terus tanya ke istrinya dulu. Loh. Kenapa sampean kok bisa mendapatkan suami yang bulek kayak begini? Apa kata si istrinya? Oh iya, saya hanya kepingin mendapatkan keturunan yang nanti secakep saya, sepinter dia. Kata istrinya. Bojone krungu, sing lanang krungu, langsung disautin. Oh nek kualik ya apa? Seelek aku dan segoblok awakmu. Soale sing wedok iki wayu tapi goblok. Lah nek sing metu kabeh ku sing elek-elek. Sing elek teko bojone, wajahe gobloke teko sing wedok. Waduh, al nemenual sakno itu saudaraku. Maka di sini saudaraku ikhwati fillah ya. Jadi Ummu Salamah nolak siapa? Abu Bakar, nolak padahal hebat. Ketika yang ngelamar siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Ummu Salamah itu ya senang, cuman ya gak enak kan, gak ada penolakan kan begitu.
Akhirnya nolak. Ojo aku pa ya Rasul, wong aku iki wis tuwek. Apa kata Nabi? Aku ya wis tuwek padha tuweke. Ya alasannya nih, Rasul, anakku akeh wis golek sing lain ae. Apa kata Nabi? Aku lho seneng ambek anak-anak. Wis gak apa-apa ayo. Akhirnya ya wis nikah dengan Ummu Salamah itu saudaraku. Itu jadi nikahnya dengan Ummu Salamah sudah tua dan sebagainya ya. Jadi tidak ada yang namanya dominasi syahwat itu tidak ada itu. Dan ketika Ummu Salamah menjadi bagian dari keluarga Nabi itu, Ummu Salamah ini yang luar biasa. Tangan Ummu Salamah ini yang mampu bisa ngomong keluarga Nabi. Karena keibuan Ummu Salamah, karena dewasanya Ummu Salamah. Itu saudaraku. Kemudian yang ketujuh adalah Zainab binti Jahas. Zainab binti Jahas ini sepupu Nabi. Ya, sepupu Nabi. Ia putri dari Umaymah binti Abdul Muthalib. Dari bibi Rasulullah Muhammad SAW. Ia dibesarkan juga di bawah asuhan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya yang namanya Zainab binti Jahas dengan siapa? Dengan Ummu Salamah, dengan Nabi ini memang sudah pernah hidup satu rumah karena dia diasuh oleh Nabi. Dan sebenarnya begini, sebenarnya Zainab itu sudah senang sama Nabi. Ya kan, ketemu terus, senang sama Nabi dan kepingin kalau bisa suaminya itu adalah Nabi. Nah suatu saat anak angkatnya Nabi itu Zaid bin Haritha kan belum nikah. Nabi mikir nih, kalau gitu ya Zaid aja deh saya jodohin dengan Zainab. Akhirnya ngelamarlah Zainab. Dipikir Zainab yang ngelamar Nabi. Tapi ketika Nabi ngomong, gue duduk gawe aku, tapi untuk Zaid. Lu Zaid, budak lagi kan begitu. Akhirnya ada perasaan enggan si siapa? Zainab ini koyok-koyok gak cocok ngono ya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi. Turunlah ayat Allah surat Al-Ahzab ayat 36. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Gak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika Allah dan Rasulnya udah memutuskan suatu perkara masih pilih-pilih, gak pantas gitu. Akhirnya Zainab setelah ditegur oleh Allah begitu, ya sudah saya siap nikah. Ringkas ceritanya, yang menikahkan Zainab langsung Allah. Langsung Allah. Lewat wahyu, Allah kemudian berkata kepada Nabi bahwa saya nikahkan kau dengan dia Zainab itu. Itu makanya Zainab itu sampai ngomong gini kepada istri-istri yang lain. Kalau kalian yang menikahkan bapak-bapakmu, tapi kalau aku nih yang menikahin adalah Allah, yang menikahkan aku dengan Nabi adalah Allah. Itu yang membuat Zainab merasa bangga. Tentang bagaimana proses pernikahan Zainab dengan Zaid, tentang bagaimana akhirnya terjadi hal-hal yang membuat Nabi tersudut oleh dunia barat terkait dengan pernikahan Zainab dengan Zaid dan Zainab dengan Nabi Muhammad SAW. Karena bagaimanapun berarti kan Zainab ini mantu angkat. Karena Zaid bin Haritha adalah anak angkat Nabi. Persoalan ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada kajian tafsir Al-Ahzab 36. Ini kan baru Al-Ahzab 28, saudara. Itu ikhwati fillah tentang Zainab binti Jahas. Yang ke-8, saudara, yaitu Juwairiyah binti Al-Haris bin Abi Ad-Dirar Al-Mustalikiyah. Ini adalah termasuk istri Nabi Muhammad SAW. Dan kalau tadi Nabi nikah dengan Zainab, apa motivasinya? Motivasinya syariat. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat jahiliyah dan masyarakat Arab bahwa anak angkat itu bukan anak kandung. Jadi anak angkat bisa dinikahi oleh yang angkat. Tuh syariatnya. Apalagi sekedar mantu. Itu. Jadi anak angkat itu boleh. Mantu angkat boleh dinikahi oleh yang angkat, oleh mertuanya boleh. Ini syariat. Jadi Nabi menikahi Zainab dan dinikahkan oleh Allah dalam rangka menghapus syariat lama, syariat yang dipahami, syariat yang dianggap keliru oleh Allah, bahwa anak angkat seperti anak kandung. Maka sampean itu kalau punya anak angkat, ojo dinisbatkan, jangan dinisbatkan kepada diri sampean, diri antum, jangan. Misalnya saya ngangkat anak namanya Ahmad, saya sebut Ahmad bin Junaid misalnya, jangan, nggak boleh. Ya Ahmad bin Bapak ben nyambung terus.
Lu kok ngangkat anak terus memutus hubungan dengan orang tua sebelumnya? Oh, nggak bener tuh. Nggak boleh, harus dihubungkan gitu loh ya. Loh Pak Ustadz, tapi kalau nggak tahu, nah lain lagi kalau nggak tahu, misalnya nemu kintir nang kali terus kemudian diambil terus jadikan anak angkat, itu urusan lain tuh. Kita nggak tahu soalnya ya. Itu pun para ulama menyatakan bin fulan, jangan kepada Anda. Tetap bin fulan. Nanti ceritakan kepada anak itu, kok kamu bukan anak saya. Saya mengasuh kamu tapi kamu bukan anak kandung saya. Saya tidak tahu bapak kamu siapa. Itu harus jelas supaya apa? Supaya nanti batasan-batasan seperti termasuk warisan itu jelas gitu loh. Warisan dia nggak dapat gitu loh. Terus apalagi mahram jalan, dia mahram, ya haram dia kan, dia nggak halal. Jadi kalau dia perempuan misalnya kita angkat, ya nggak boleh buka baju di depannya itu, karena itu tidak halal baginya. Nah itu hukum begitu itu loh. Anak angkat itu begitu hukumnya. Termasuk boleh dinikahi. Itu saudaraku kalau kasus pernikahan dengan Zainab. Nah sekarang kasus pernikahan yang ke-8 ini yaitu dengan Juwairiyah. Itu juga tidak ada dominasi syahwat. Tapi lebih kepada dominasi yaitu tentang supaya peperangan itu berhenti. Politik ini ya kan. Jadi Nabi itu kan selalu diperangin oleh Bani Mustalikiyah. Nah Bani Mustalikiyah ini punya suku namanya Abi Diror. Nah Abi Diror ini punya anak atau Al-Haris bin Abi Diror ini punya anak namanya Juwairiyah. Nah ketika peperangan antara bapaknya dengan Nabi, Juwairiyah ketangkep. Beserta seluruh kerabat-kerabat Juwairiyah juga ketangkep oleh pasukan Nabi. Dan ketika kemudian Juwairiyah memerdekakan diri dengan dijadikan sebagai mahar untuk dinikahi Nabi, itu yang nawarkan siapa? Juwairiyah sendiri. Saya mau dinikahi kamu aja ya Rasulullah, tapi bebaskan saya, merdekakan saya. Maka Rasulullah pun menerima ini sebagai mahar, terjadilah pernikahan. Maka ketika Rasulullah menikahi Juwairiyah dan keponakan sepupu Juwairiyah semuanya itu kan sekeluarga gitu, Bani Mustalikiyah itu ya. Itu kan ditawan oleh sahabat, ya sahabat gak berani nawan itu apa? Dulure jadi istrinya Nabi, akhirnya dilepas semua. Yang asalnya bapaknya itu Al-Haris bin Dirar itu sangat membenci Nabi. Ketika mendengar anaknya yang jadi tawanan Nabi itu dinikah oleh Nabi, bangga dia. Oh ternyata musuh besar saya mau menikahi anak saya yang jadi tawanannya. Hebat. Akhirnya mereka datang. Bani Mustalik ini datang ke Madinah menemui Nabi. Bukan untuk berperang, tapi untuk bersatu. Karena masuk Islam itu Bani Mustalikiyah. Ini saudaraku yang tidak pernah difahami oleh dunia barat. Bahwa Nabi menikah itu bukan karena persoalan syahwat, tapi ingin menyatukan umat Islam. Dan pernikahan itu bagian daripada bentuk media untuk bisa menyatukannya. Itu saudaraku. Itu siapa? Juwairiyah. Yang ke-9 yaitu Ummu Habibah. Nah ini ada lagi nih hukum. Ummu Habibah ini nama lainnya Ramlah binti Abu Sofyan. Dia putri Abu Sofyan. Nah, ini juga politis nih. Pada waktu itu Abu Sofyan belum masuk Islam. Punya anak namanya Ramlah dan anaknya masuk Islam. Bersama suaminya Ubaidillah bin Jahash pergi hijrah yang pertama ke Habasyah, Afrika Selatan. Nyampe di Habasyah, si Ramlah ini sama suaminya yang udah punya anak juga nih. Si Ramlah dari suaminya ini. Ternyata apa yang terjadi? Si suaminya Ubaidillah ini masuk Kristen. Kan di Raja Najd itu kan Kristen ya. Masuk Kristen. Nah, kan dia akhirnya cerai itu dengan suaminya. Dia udah sendirian nih si Ramlah ini. Runtang-runtung. Bapak nggak duwe. Bapak isi nang Quraisy ya kan. Dia sudah masuk Islam kan putus hubungan sama ayahnya di Mekah itu. Runtang-runtung. Didengarlah oleh Nabi bahwa ada umatnya, ada sahabat perempuannya yang bernama Ramlah dicerai karena gara-gara murtad suaminya, sekarang sendirian ada di negeri yang sangat jauh di Afrika. Maka kemudian Nabi mengontak Najasyi, rajanya yang ada di sana kan punya hubungan baik. Kemudian Nabi mengutus Khalid ibn Sa'id sebagai wakil Nabi untuk menikahi Ramlah langsung. Jadi Ramlah, Nabi mikir begini nih kalau yang bisa kita tangkap. Ramlah itu putranya orang hebat di Quraisy di Mekah, yaitu Abu Sofyan. Hebat nih, akan indah rasanya kalau saya bisa menjadikan dia sebagai istri. Indah dalam arti bisa menyatukan keluarga keluarga yang ada di Mekah ini dengan yang di Madinah. Yang kedua, Nabi juga ingin menetapkan sebuah hukum baru, yaitu bahwa nikah jarak jauh.
Karena yang terjadi nikah jarak jauh. Khalil ibn Sa'ad itu mewakili Nabi untuk menikahi siapa? Si Ramlah. Ini terjadi pernikahan di situ. Saya menerima nikahnya Ramlah. Saya mewakili Muhammad ibn Abdullah menerima nikahnya Ramlah. Ngono. Ojo saya menikahi Ramlah. Oh, gede lah. Oh no, misalnya tuh saya misal mau nikah lagi, wah istri calon yang saya yang kedua misalnya nun jauh di sana, tur tolong dong bisa nggak wakilin saya? Pakai 3G ya? Oh iya ya. Jadi nggak perlu wakil sekarang ya? Oh iya, kalau nggak salah di website ada pertanyaan itu gimana nikah pakai 3G itu? Boleh itu. Asal saksi-saksinya jelas ya kan? Setelah pakai 3G, jadi nggak perlu pakai wakil. Kalau seandainya dulu itu sudah ada teknologi 3G, nggak perlu jauh-jauh mutus Khalid bin Sa'id itu kan saudara. Tapi kalau umpamanya nggak ada, mewakilkan itu hukumnya boleh. Cuman lafadz ya harus jelas. Saya mewakili Junaid menerima nikahnya. Weh ngono betul. Jangan saya menerima nikahnya. Oh gitu. Iku tak catur iku ya. Itu saudaraku ikhwati fillah ya. Itu yang berapa tadi? Yang ke-9. Siapa? Ramlah binti Abi Sofyan. Dan karena dia punya anak namanya Habibah, maka dia biasa dikenal dengan Ummu Habibah. Kemudian berikutnya yang ke-10 saudaraku, yaitu Sofia binti Huyai bin Akhtab al-Haruniyah. Sofia binti Huyai bin Akhtab al-Haruniyah. Ini juga putri dari Bani Nazir, pemimpin Yahudi Bani Nazir. Ini politis banget. Ketika dinikah oleh Nabi, maka Bani Nazir ini nggak bisa buat gara-gara dengan Nabi. Orang Yahudi itu akhirnya berpikir beberapa kali untuk gara-garain Nabi. Karena Sofia ini, saudaraku ikhwati fillah, termasuk putri kesayangan dari pemimpin Yahudi Bani Nazir. Dan dia satu-satunya dari istri Nabi yang dari Yahudi. Jadi kalau begitu, Yahudi ini bisa jadi sebuah bangsa, bisa jadi sebuah agama. Ada agama Yahudi, bangsa Yahudi. Tapi tidak semua orang yang beragama Yahudi, bangsa Yahudi. Ada orang yang beragama Yahudi, bangsa Indonesia. Ini kemarin yang mau memproklamirkan kemerdekaan Israel, itu ada banyak teman-teman kita ngomong, itu biadab itu. Ya, bawang Israel ngancurin orang-orang yang nggak berdosa, seluruh dunia seluruh dunia mengazab dia, seluruh dunia membiadabin dia. Dia mau memproklamirkan kemerdekaan di Indonesia lagi. Dan dia sendiri adalah bangsa Indonesia. Memproklamirkan kemerdekaan orang lain. Kalau toh memproklamirkan kemerdekaan orang lain, misalnya kemerdekaan Malaysia, mungkin nggak ada masalah dalam konteks konteks moral. Ini yang dimerdekakan adalah orang negara yang menghancurkan hak asasi manusia. Lalu memproklamirkan kemerdekaan Malaysia aja nggak benar. Apalagi memproklamirkan kemerdekaan Israel, saudara. Al-Nemenwal kepacut itu. Itu ketika itu mau terjadi, Mas, yang kirim SMS ke saya dari kiai-kiai itu, siap ini bergerak. Saya langsung kebetulan saya punya kontak dengan teman punya kekuasaan di Jakarta, saya kasih SMS itu. Ini kalau nggak alasannya gini, ini kan negara hukum Pak Ustadz, jadi bebas. Ya monggo aja bebas. Ya kalau kemudian mereka sampai mengatakan proklamasi itu betul tuh, itu saya nggak mau tanggung jawab kalau kiai-kiai ulama-ulama bergerak untuk menghancurkan mereka. Itu akan terjadi pembunuhan massal nanti itu. Karena itu sudah menggugah atau membangunkan macan tidur di negeri kita ini kan ya. Ada dua kesalahan orang-orang yang telah memproklamirkan kemerdekaan. Pertama, dia tidak cinta terhadap Indonesia. Kan betul. Wong duduk negara dhewe kok mau kamera. Yang kedua, dia dianggap membenci agama Islam itu. Kan begitu. Lu silakan beragama Yahudi, silakan. Karena agama Yahudi ini sebuah agama, juga sebuah bangsa kan begitu kan ya. Tapi jangan sampai kemudian mengutak-atik hak asasi orang lain, jangan sampai kemudian menyinggung perasaan agama orang lain. Itu saudaraku ya. Rasulullah buktinya menikahi seorang perempuan yang beragama Yahudi, no problem. Kemudian yang ke-11, yang terakhir, ini menurut sebagian ulama, istri Nabi adalah Maimunah, dan ini adalah binti Al-Hilaliyah. Ini adalah istri Nabi yang terakhir dinikahi Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad meninggal dunia. Namun konon ada Rehana An-Naziriyah, juga seorang dari Rehana ini termasuk Bani Nadir juga.
Dan Maria Qibtiyah dari Mesir, ini juga merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Kalau Rehana binti Zaid An-Nadiriyah itu masuk, dan Maria Qibtiyah itu masuk sebagai istri Nabi, maka istri Nabi itu ada 13. Nah, disinilah ikhwati hafizakumullah kajian tentang kandungan surat Al-Ahzab ayat 28 yang kita lebih fokus pada kajian tentang istri Nabi Muhammad. Dan ternyata dari perjalanan cerita kita dari awal sampai akhir 3 kali pertemuan membahas istri Nabi ini, kita kan bisa nyimpulin bahwa dominasi syahwat itu nggak ada dominasi ya. Bukan berarti nggak syahwat. Mau nikah nggak syahwat tuh nggak bener itu. Kan lah mau nikah, aku gak syahwat. Lah ya apa gak syahwat? Ya sakno sing wedok kan begitu kan. Ya gak syahwat. Nikah itu mesti ada syahwat. Cuman kalau Nabi sekalipun ada syahwat bukan menjadi dominasi utama, motivasi utama beliau menikahi. Perhatikan sejarah yang saya ceritain dari mulai awal sampai akhir. Semuanya itu kalau enggak karena menolong umatnya, yang kedua politik, yang ketiga ya karena menyangkut persoalan persaudaraan dan sebagainya. Itu saudaraku akhwati fillakumullah. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin meluruskan pernyataan-pernyataan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menghina Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah minggu depan kita bahas ayat yang 29, 30, 31, 32 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Ini bulan Rejab ya. Boleh puasa, boleh tidak ya. Di bulan Rejab. Materi Rejab tidak saya bahas karena tahun yang lalu sudah pernah saya bahas. Oke, silakan. Iya, saya mau tanya ini masalah terkait pernikahan beda agama. Sebagaimana Rasulullah sendiri kan diceritakan oleh Pak Ustadz tadi menikah dengan agama Yahudi. Di sini yang kurang jelasnya apakah dia dinikah itu masih beragama Yahudi ataukah sudah berpindah agama menjadi agama Islam. Jikalau memang dia masih beragama Yahudi kemudian dinikahi oleh Rasulullah, berarti dalam hal ini kan ada memperbolehkan hukum untuk nikah beda agama, seperti itu Pak Ustaz. Ya, sejarah mencatat bahwa Sofia masuk Islam pada waktu dinikah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika menawarkan diri, dia sudah memasuki Islam. Maka Nabi itu menyatakan dia sudah Islam kepada Aisyah ketika Aisyah cemburu dan Aisyah mengoloknya sebagai seorang perempuan Yahudi. Nabi memberikan bantahan, dia sudah Islam dan Islamnya adalah sebuah kebaikan. Soalnya banyak teman-teman yang nikah beda agama itu didasarkan oleh atas pernikahan Rasulullah, gitu kan. Yeah. Dan ini kan saya masih teman-teman mengira masih dia beragama Yahudi gitu. Ya, dia ketahui masih beragama Yahudi kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Ya, itu boleh saja tapi itu salah dalam memahami sejarah ya. Yang jelas sejarah mencatat bahwa Sofia sudah masuk Islam. Nah, pernikahan berbeda agama apakah hukumnya haram? Kalau beda agama itu adalah yang berbeda itu adalah yang perempuan, yang laki-laki muslim, itu para ulama masih membolehkan. Sekalipun tingkatnya itu kalau bisa tidak gitu. Kalau afdol tetap jangan, kalau bisa nikah seagama. Yang haram itu jelas tidak boleh apabila yang muslim itu adalah yang perempuan, yang kafir atau yang non muslim itu adalah laki-laki, itu yang sepakat tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keharaman pernikahan itu. Ya, itu. Ada lagi? Silakan. Ya, mudah-mudahan manfaat ya. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.